Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Senang sekali boleh bertemu kita pada pagi hari ini. Kiranya harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita. Mari sebelum kita dengar-dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kau bangunkan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan serangkaian kegiatan kami di hari ini. Tuhan, berajarlah Engkau Tuhan dalam hati kami, agar apa yang kami lakukan di hari ini sesuai sesuatu kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang menderita sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Orang-orang yang mengalami pergumulan kehidupan ekonomi, pergumulan rohani, pergumulan apapun dalam hidupnya, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul kita pada pagi hari inilah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, landasan firman diambil dari Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga dengan murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab itu akan berkata, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa waktu bergulir dari masa lalu ke masa kini dan menuju ke masa depan. Yang lama cenderung ditinggalkan dan kita menyongsong yang baru. Memang itu tidak berarti bahwa yang lama tidak berguna lagi. Tetapi tubuh manusia bisa bertahan hidup karena sel-sel yang lama yang rusak atau mati meski diganti dengan yang baru. Itulah proses alamiah yang normal yang terjadi. Bukan hanya dalam kehidupan badani atau jasmani tadi, manusia juga perlu terus diperbaharui. Unsur-unsur hidup rohani pun perlu membutuhkan pembaruan dalam hidup kita. Pembaruan mental kita, pembaruan jiwa kita, dan semangat yang lama menuntut perubahan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, pada waktu orang-orang Farisi dan ahli kitab bertanya kepada Yesus, murid-murid Yohanes saling berpuasa dan sembahyang. Pulang orang murid-murid orang Farisi juga, tapi kenapa murid-muridmu makan dan minum? Mereka belum mengerti artinya berpuasa yang sesungguhnya dalam Yesus. Jika mereka hanya melakukan ritual biasa, mereka melihat itu adalah suatu kewajiban, dan setelah melakukan kewajiban itu, maka tugas mereka sudah selesai. No, Tuhan mengatakan bukan hanya itu. Engkau perlu hati yang baru, jiwa yang baru. Engkau perlu melekat kepada Sang Pencipta itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengatakan, buat apa lagi berpuasa kalau murid-muridku ada bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan mau mengatakan, engkau harus benar-benar dekat denganku. Ritualitas keagamaan itu tidak berarti bagiku
kalau hatimu belum kau berikan kepadaku. Bapak Ibu, saya punya satu cerita, ada salah seorang yang tidak sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada Tuhan dalam penglihatan saya. Dia boleh aktif di dalam gereja, dia boleh paduan suara di gereja, dia boleh menjadi seorang penetua di gereja, menjadi seorang guru sekolah minggu di gereja. Tetapi sebenarnya hati kecilnya tidak menerima hal itu. Hati kecilnya tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bertahun-tahun dia lakukan hal itu. Apa yang dia dapat? Kita melihat yang dia dapat hanya sebatas kesia-siaan belaka. Seperti orang Farisi itu melakukan puasa itu hanya sebagai ritualitas. Dia tidak mendapatkan inti dari pelayanannya itu. Dia tidak mendapatkan suatu hal yang baru dalam hidupnya. Jika kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, maka kita diperbaharui. Roh kita diperbaharui. Sehingga itu mengalir menjadi karakter yang baru, sikap yang baru. Tapi jika kita hanya melihat itu sebagai suatu tidak kesungguhan, lebih baik kita berhenti saja dalam pelayanan itu. Karena hal itu pun akan sia-sia. Hal itu akan menjadi kejenuhan bagi dirinya sendiri kalau dia tidak sungguh-sungguh. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Waktu akan berhenti. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ada di dalam hal yang baru. Jika kita mau sungguh-sungguh ada dalam Kristus, berubahlah melalui sikap dan pembaruan budi. Firman Tuhan mengatakan, Aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah ada dan datang di dalam diriku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang yang ingin diselamatkan dalam Tuhan tidak bisa hanya menempel saja pada ajaran dan teladannya, tetapi juga harus masuk ke dalamnya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, melakukan dengan ketulusan segala sesuatu yang mengubah seluruh tatanan kehidupannya. Seperti tubuh lama, sel-sel lama dibuang, sel-sel baru akan timbul menggantikannya. Total melakukan pembaharuan dalam Yesus. Tuhan mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa mau datang kepada Allah, harus berubah total dalam hidupnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.